Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Nah, perkenalkan, nama saya Rahmani Anjeli dengan NIM 858100586. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberikan pemahaman lengkap, mengurangi kekhawatiran, serta menjelaskan manfaat dan perlindungan privasi sistem AOP atau Automated Online Proctoring. Nah, seperti yang mungkin telah Anda dengar, Universitas Terbuka atau UT sedang merencanakan uji coba sistem baru untuk pengawasan ujian daring. Nah, yaitu Automated Online Proctoring atau sering kita singkat dengan AOP. Nah, banyak pertanyaan kita muncul, apa sih sistem ini sebenarnya? Bagaimana sih cara kerjanya? Dan apakah data kita aman? Dan apa sih manfaat sistem ini untuk kita semua? Nah, di video kali ini kita akan membahas semuanya secara lengkap dan jelas. Nah, mari kita simak bersama-sama. Nah, apa sih itu Automated Online Proctoring? Nah, pertama, mari kita pahami definisinya. Automated Online Proctoring adalah sebuah sistem berbasis teknologi yang dirancang khusus untuk mengawasi pelaksanaan ujian secara daring, secara otomatis. Nah, jika selama ini ujian daring mungkin kita hanya mengandalkan kejujuran peserta didik atau pantauan sederhana. Nah, kali ini sistem akan bekerja secara terstruktur. Nah, sistem ini dikembangkan untuk menjaga standar dan integritas akademik yang menjadi salah satu pilar utama pendidikan universitas terbuka. Nah, perlu kita ingat, sistem ini bukan untuk mengawasi setiap gerak-gerik kita seolah-olah kita sedang diawasi secara ketat. Nah, jadi di sistem ini melainkan untuk alat bantu yang memastikan bahwa ujian berjalan secara adil bagi semua peserta ujian. Nah, semua mahasiswa berhak mendapatkan penilaian yang jujur dan setara, dan sistem ini akan hadir mendukung hal-hal tersebut. Nah, yang kedua, kita akan membahas bagaimana sih sistem ini bekerja. Nah, yang pertama, sistem ini akan memverifikasi identitas kita. Nah, sebelum ujian dimulai, biasanya sistem akan meminta kita semua menunjukkan kartu identitas diri kita, seperti kartu mahasiswa atau KTP. Nah, dan pemindai wajah. Nah, ini bertujuan memastikan bahwa orang yang mengikuti ujian itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, yang kedua, pemantauan selama ujian. Nah, selama ujian berlangsung, sistem akan mengakses kamera dan mikrofon perangkat Anda untuk memantau lingkungan sekitar serta aktivitas kita. Nah, sistem ini dilengkapi kecerdasan buatan yang mendeteksi beberapa hal. Nah, seperti apakah ada orang lain yang masuk ruangan, terus apakah Anda sering berpaling ke arah lain atau meninggalkan tempat duduk, terus apakah ada suara atau percakapan yang mencurigakan. Yang ketiga, pola gerakan mata dan posisi tubuh yang biasa yang tidak biasa saat mengerjakan soal. Nah, yang kedua itu adalah yang ketiga adalah pencatatan dan laporan. Nah, jika sistem terdeteksi perilaku yang dianggap tidak wajar atau berpotensi melanggar aturan, sistem akan langsung menuduh Anda curang. Nah, sistem hanya akan mencatat kejadian tersebut dan membuat laporan. Laporan inilah nanti akan diperiksa oleh tim pengawas. Nah, tim pengawasnya adalah kita sendiri sebagai manusia, bukan mesin. Nah, untuk memastikan apakah itu benar pelanggaran atau hanya hal-hal yang wajar terjadi, misalnya seperti beralih posisi duduk atau ada suara kendaraan di luar rumah. Nah, jadi keputusan akhirnya adalah ditentukan oleh pengawas, bukan ditentukan oleh mesin. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat besar bagi kita semua? Nah, baik untuk dosen atau untuk kita sebagai mahasiswanya. Nah, pertama,
Manfaatnya adalah untuk menjamin keadilan. Nah, kita bayangkan nih, jika peserta didik yang mengerjakan ujian adalah bantuan orang lain atau buku. Nah, sementara Anda mengerjakan dengan kemampuan diri sendiri. Nilai yang dihasilkan tidak adil. Nah, sistem ini memastikan semua peserta mengerjakan dengan kemampuan terbaik diri sendiri. Nah, tidak ada kecurangan. Nah, sehingga nilai yang benar-benar didapatkan itu adalah mencerminkan hasil belajar masing-masing. Nah, yang kedua, meningkatkan kredibilitas ijazah dan gelar. Nah, nilai dan gelar dari universitas terbuka ini akan semakin dihargai di mata masyarakat di dunia kerja maupun di institusi lain karena dihasilkan dari proses penilaian yang ketat dan terpercaya. Nah, yang ketiga, sistem ini membantu dosen atau rekan-rekan dosen atau rekan-rekan panitia ujian. Nah, ini meringankan beban dosen yang sebagai pengawas ujian dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Nah, dosen biasanya lebih fokus pada materi dan bimbingan, sementara urusan pemantauan teknis bantu oleh sistem lain. Nah, yang ketiga, bagaimana universitas ini melindungi privasi Anda? Nah, yang pertama, di sini data pribadi, rekaman wajah, hingga aktivitas saat ujian adalah rahasia yang sangat besar dari universitas terbuka menjamin perlindungan penuh atas hal ini. Berikut adalah langkah-langkah yang biasa sistem ini terapkan. Yang pertama, batasan penggunaan data. Data yang direkam hanya digunakan untuk keperluan verifikasi. Yang kedua, akses terbatas, hanya tim khusus atau yang berwenang dan sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan yang bisa mengakses rekaman. Yang ketiga, penyimpanan dan penghapusan akan disimpan secara otomatis. Yang keempat, standar hukum. Semua pengolahan data ini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia. Nah, selanjutnya jika jadi kita tidak perlu khawatir rekaman tersebut akan disimpan selamanya atau disalahgunakan. Nah, demikian penjelasan saya mengenai automate online proctoring. Teknologi ini adalah langkah maju universitas terbuka untuk terus membagikan atau memberikan pendidikan berkualitas, kredibel, dan terpercaya. Nah, sekian video saya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.